Tahun 2023 bakalan jadi tahun yang gila buat investasi. Kenapa gue bilang gila? Karena tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang sangat unpredictable guys. Secara ekonomi, secara politik, secara sentimen. Jadi analis aja tuh punya prediksi yang sangat berseberangan. Ada yang bilang 2023 bakal menjadi tahun yang recovery gila-gilaan. Ada yang bilang 2023 kondisinya bakalan lebih jelek dari tahun ini, ya. Makanya nggak bisa kita menerka bener-bener tuh 2023 bakal menjadi tahun yang bullish atau bakal jadi tahun yang bearish buat kita para investor. Nah, di sini gue pengen ngejelasin ya what to expect in 2023. Ya selayaknya gue menjelaskan tahun 2023 ini ke temen gue kalau gue lagi nongkrong. So I'm not gonna talk about a lot of data. Gue cuman pengen bicara tentang logiknya aja. Apa yang bakalan terjadi di tahun 2023 mengaca dari apa yang sudah terjadi di tahun 2022. Ya jadi ada beberapa poin yang pengen gue sampein. Yang pertama itu tadi 2023 bakalan sangat unpredictable. I will explain why. And then gue mau jelasin lagi ke sentimen globalnya tuh apa. Ya ada recession, and then ada satu hal yang gue bilang shifting grounds. Ya itu yang paling penting nantinya. And then sentimen dari domestik atau Indonesia itu akan seperti apa. Terus strategi kita sebagai investor di tahun 2023 harus bagaimana. Dan yang terakhir adalah apakah kita harus invest di growth stock atau di value stock. So check it out, jangan lupa untuk dengerin sampai habis. Oke. Kita masuk ke dalam part yang pertama, kenapa 2023 itu akan jadi tahun yang sangat unpredictable. So basically guys, di tahun ini 2022, so many things happen ya. Dari awal tahun sampai pertengahan tahun kita masih merasakan periode ekonomi yang cukup optimis ya. Apalagi kita ngelihat dari tahun 2020 akhir sampai 2021 awal itu tuh recovery-nya strong banget. And a lot of us itu expect tadinya 2022 itu recovery and growth itu terus terjadi. Cuman apparently 2020 pertengahan sampai akhir ini kita masuk ke dalam periode yang cukup dark ya in terms of economy karena ekonomi besar di dunia itu semua pada tumbang. We talk about US, we talk about Europe zone ya, UK, Jerman, Belanda, dan kita masuk lagi ke dalam China yang nampaknya sampai sekarang masih berkelut dengan kondisi COVID yang which is gue juga nggak bisa ngerti kenapa breakout di COVID itu it's very crazy ya. Apakah ini sesuatu yang memang mereka desain untuk mereka nge-hold back economic reopening atau memang kejadiannya separah itu? Gue cek on news juga everything is very mixed up. Ada yang bilang memang kejadiannya separah itu, ada yang bilang juga di sana ternyata COVID-nya biasa-biasa aja. That's why gue bilang unpredictable karena kita susah banget mencari one source of information or one source of data yang bisa nge-represent the whole economic condition dari kondisi sekarang, dan ini akan berlanjut ke tahun 2023. Unpredictable itu adalah satu kondisi yang paling gak nyaman buat investor ya, karena investor itu terutama investor besar kita pengen tahu kondisinya itu tuh akan seperti apa. We want to invest in a bullish market ya, and we want to collect in a bearish market, tapi kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita akan sulit mengambil keputusan yang wise kalau kita nggak tahu arahnya itu akan kemana. Apakah di 2023 bakalan bullish atau bearish? Karena kita nggak tahu, kita juga akan menjadi lebih susah untuk mendetermine strategi apa yang harus kita pakai. So basically 2023 itu very unpredictable in that sense ya. So pertama gue pengen bahas tentang sentimen global tuh apa aja yang kita perlu tahu supaya kita punya sense kira-kira 2023 ini akan gelap, akan terang, akan redup, atau akan seperti apa. Yang pertama gue pengen bahas tentang resesi ya. Satu topik yang udah banyak dibahas di tahun 2022 bilang 2023 bakal gelap lah, bakal redup lah, bakal kiamat lah. Tapi from my point of view ya resesi itu akan terjadi ya, tapi bukan secara global. Some part of the world will have recession, some part of the world akan menghadapi economic slowdown ya, some part of the world malah akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Dan resesi menurut gue akan terjadi di daerah-daerah barat seperti di US, di negara-negara Eropa itu resesi gue rasa akan terjadi karena economic growth-nya juga berdasarkan IMF juga diprediksi masih akan turun, inflasi mereka juga masih tinggi, interest rates juga akan terus dinaikkan, ya. Dolar juga yang kemarin sudah sempat menguat dengan sangat signifikan, ada potensi malah melemah di tahun depan. Jadi masih banyak hal-hal negatif yang akan mendorong ekonomi mereka itu untuk menjadi lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2022, ya. Sangat bertolak belakang dengan apa yang bakal kejadian menurut gue di wilayah Asia. Asia ini akan menjadi pondasi ekonomi di tahun 2023. So dari banyak prediksi guys, di tahun 2023 ekonomi negara barat itu akan lebih lemah dibandingkan dengan ekonomi negara Asia. Negara-negara Asia seperti China, Jepang, Korea, India, Indonesia, even Australia ya, itu akan jauh lebih kuat daripada negara barat. Ini akan menunjukkan apa dan akan berimbas kepada apa. Jadi as you know ya, sekarang memang semenjak puluhan tahun yang lalu ya, negara-negara barat itu menjadi negara-negara yang mendominasi secara ekonomi. Tapi sekarang sudah mulai berubah ya. Makanya gue bilang the world itu, dunia itu lagi shifting grounds. Ekonomi, pondasi ekonomi ini sekarang lagi mulai bergeser. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang baik, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya, karena gini, kalau kita lihat dari apa yang terjadi sebelumnya ya, dunia itu pasti hanya memiliki satu ekonomi yang paling dominan. Dan selama ini dipegang oleh Amerika. Sebelum Amerika dipegang oleh Eropa. Ya, proses dalam Eropa lengser dari negara ekonomi terkuat menjadi Amerika, itu banyak banget hal buruk yang terjadi. Dan sekarang ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa lambat paut juga China bisa menyusul perekonomian Amerika ya. China bisa menjadi ekonomi paling kuat di dunia nomor 1. Dan banyak banget hal-hal yang harus terjadi di situ. Dan Amerika tuh nggak bakalan diem aja. Ya, Amerika bakal melakukan banyak hal untuk mempertahankan posisi mereka sebagai negara ekonomi superpower di dunia. Sementara on the other hand, Cina juga akan melakukan banyak dan menghalalkan segala cara untuk menjadi perekonomian terkuat nomor 1 di dunia. Nah, ini yang bisa menimbulkan potensi konflik, ya kan? Bisa menimbulkan potensi trade war yang lebih parah lagi, potensi-potensi isu politik, ekonomi, sosial, ini semua bisa terjadi. Gue nggak bilang ini pasti terjadi, tapi bisa terjadi dan kita harus memperhatikan hal itu. Kita nggak boleh ignoran lah gitu. Kalau kita lihat juga ya, tren dari penggunaan US dollar ini juga sudah mulai lama-lama nggak laku guys. Banyak negara-negara seperti Saudi Arabia, even China, dengan beberapa negara lainnya itu kan membentuk satu aliansi yang namanya BRICS, di mana mereka ini berusaha untuk melepas diri dari ketergantungan US dollar, which is itu sangat berbahaya untuk US. Inilah yang menyebabkan dunia yang shifting grounds ini bisa banyak banget hal-hal yang terjadi. Oke, kita masuk ke sentimen domestik ya, Indonesia. Indonesia itu di tahun 2023, I think ekonominya masih ada potensi untuk bertumbuh ya. Sesuai dengan prediksi IMF, which is prediksinya di tahun 2023 ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,3% ya. Karena kita masih banyak ditopang oleh harga komoditas yang tinggi dan I think di tahun 2023 ini juga harga komoditas masih belum akan turun. Walaupun turun tapi nggak secara signifikan ya, karena walaupun harga normalize tapi demand akan naik ya dari China reopening, which is mereka akan banyak butuh energi untuk menopang pertumbuhan ekonomi mereka ya. Itu akan bisa banyak berasal dari Indonesia energinya seperti batu bara dan minyak. And then juga masih banyak raw material lain yang kita bisa ekspor ke sana. Dan masih banyak juga potensi-potensi investasi dari China yang bisa masuk juga ke Indonesia, terutama di renewable energy seperti nikel ya kan. Infrastruktur dari kendaraan listrik. I think China will have a lot of investment ke sini juga. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Overall sih menurut gue seperti itu ya. Indonesianya sendiri I think di tahun 2023 nggak bakalan melemah ekonomi kita. Cuman
kekuatan ekonomi kita ini belum tentu terefleksi ke stock market. Ya, karena kenapa? Karena memang market kita ini kan 50-50 ya. 50% itu adalah investor lokal, 50% itu adalah investor asing. Nah, di saat asing ini sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi, mereka juga pasti akan membatasi investasi mereka ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan jeleknya lagi, meskipun ekonomi Asia ini bakalan menguat ya, akan lebih kuat daripada ekonomi Barat di tahun 2023, tapi itu akan memberikan ruang kepada investor asing untuk memilih gua bisa investasi di negara yang mana ya. Sementara di tahun 2022 memang opsi untuk investasi di Asia itu mostly cuma di 2 negara, cuma di Indonesia atau enggak di India, karena memang itu 2 negara yang ekonominya bener-bener solid di tahun 2022. Tapi di tahun 2023 ini banyak investor asing bisa memilih gitu, bisa investasi di China, gue bisa investasi di Hong Kong, gue bisa investasi di Taiwan, gue bisa investasi di Korea, bisa investasi di Jepang, ya kan, bisa investasi di India juga gitu. Jadi kalau kita bicara strategi, menurut gue di tahun 2023 ini sesuai dengan tagline dari Ibu Sri Mulyani sebenarnya, kita harus optimis tapi harus realistis juga. Kondisi ekonomi yang unpredictable ini adalah kondisi yang paling tidak kondusif untuk investor. Karena itu tadi, kita tuh jadi nggak ngerti gitu, apakah kita harus bullish on investment kita atau malah kita harus bearish ya. I think makanya prediksi gua di tahun 2023 yang akan terjadi itu adalah long consolidation gitu. Market kita nggak bakalan kemana-mana. Range-nya mungkin dari 6.700 aja IHSG, tinggi-tinggi ke 7.200, turun 6.700, 7.200. Mungkin akan seperti itu. Karena di kondisi uncertainty, investor itu akan cenderung indecisive. Mereka tidak mau memutuskan untuk investasi kemana, mau investasi ke sektor apa gitu. Jadi akan lebih banyak menyimpan cash daripada menyimpan saham di portofolio, yang which is menurut gue itu yang harus kita ikutin gitu. Makanya di tahun 2023 ini in terms of portfolio management gue akan lebih bobotnya itu akan lebih di 50-50 ya, antara portofolio investasi sama di cash. Jadi kalau gue nanti mungkin di kuartal 2, di kuartal 3 gue melihat sudah arah ekonomi itu akan mulai lebih clear, baru nanti slowly posisi cash itu akan gue reduce dan akan mulai gue investasiin ke saham-saham. Buat teman-teman yang nonton video ini, menurut gue adalah di tahun 2023 ya kita investasi jangan terlalu agresif guys gitu. Apalagi kita juga jangan terlalu investasi di saham-saham yang sifatnya tuh equity-nya masih negatif, terus and then labanya juga masih rugi, and then revenue growth-nya juga udah nggak ada gitu. Jadi kita harus bener-bener pinter, harus bisa memilih saham-saham yang sifatnya itu strong secara balance sheet, strong secara cash flow, ya, revenue growth juga masih ada, dan valuasi juga masih make sense lah. Gue nggak bilang harus beli perusahaan dengan valuasi yang murah, tapi valuasi yang make sense, ya. Makanya di tahun 2023 ini gue cenderung untuk lebih banyak masuk ke defensive stocks daripada gue masuk ke growth stocks. Tahun 2023 kita mendingan investasi ke growth stocks atau ke value stocks. Growth stocks itu kan basically adalah saham-saham yang memang masih punya pertumbuhan yang luar biasa ke depannya. Nah, biasanya tuh saham-saham teknologi itu masuknya ke dalam kategori growth stocks ya. Walaupun secara financials mereka belum kuat, tapi potensi-potensi dari inovasi dan ekspansi itu masih banyak. Which is ini saham-saham yang bakal gue hindari dulu di tahun 2023. Karena ya itu tadi guys, kalau misalkan ekonomi dunia itu lagi nggak bertumbuh secara overall, ngapain kita investasi di growth stocks gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang kontra apa ya, actionnya tuh bertolak belakang dengan kondisi yang sedang terjadi gitu. Makanya gue memilih untuk banyak memilih ke value stocks ya. Value stocks ini basically adalah saham-saham yang gue lihat masih punya potensi revenue growth yang bagus, ya kan, labanya masih oke, balance sheet masih oke, cash flow masih oke, equity masih oke. Terus habis itu juga mereka perusahaan-perusahaan yang memang punya produk yang nggak bisa digantikan secara masif di market gitu. Makanya perusahaan-perusahaan consumer
dengan produk-produk yang irreplaceable itu menurut gue menjadi sangat menarik di tahun 2023 daripada kita investasi ke perusahaan-perusahaan yang masih banyak melakukan inovasi, masih banyak melakukan ekspansi. Itu menurut gue akan terlalu risky di tahun 2023. Makanya itu tadi saham-saham value stocks ya, kuncinya adalah investasi di value stocks itu bukan berarti kita harus mencari saham yang valuasinya murah banget ya, karena biasanya mostly saham-saham yang valuasinya murah juga nggak ada value-nya gitu. Jadi mendingan kita juga investasi di saham-saham yang valuasinya masih make sense tapi memiliki revenue growth yang masih bagus. Itu tadi sih poin gue itu aja. Jadi kita nggak usah terlalu gila mencari saham-saham beggar dan segala macamnya, itu menurut gue nggak perlu. So guys, basically itu yang bisa gue share tentang what to expect di tahun 2023 ya. 2023 ini bakal unpredictable seperti yang gue bilang tadi ya. Belum tentu menjadi tahun yang bullish, belum tentu menjadi tahun yang bearish. Makanya ekspektasi kita itu jangan terlalu berlebihan tapi juga jangan terlalu pesimis ya. Memilih saham juga harus lebih smart, jangan terlalu banyak fokus kepada saham-saham yang menurut gue mengejar growth ya, mengejar inovasi, mengejar ekspansi. Itu menurut gue tidak akan membuahkan hasil dalam waktu yang cepat, which is akan lebih penting untuk kita mencari saham-saham yang memiliki pondasi finansial yang kuat, memiliki produk-produk yang kuat ya, yang sifatnya itu lebih susah goyah di kondisi-kondisi ekonomi yang sulit. So I hope teman-teman semua di tahun 2023 ini jangan sampai kehilangan semangat ya. Karena memang ya itu tadi, menurut gue belum tentu tahun 2023 ini menjadi tahun yang jelek juga gitu. Walaupun market jelek, walaupun market bagus, pasti selalu ada potensi yang bisa kita ambil. Oke guys, thank you.